Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan destilasi fraksional. Kami beranggotakan saya sendiri, Putri Oktavia, Bramantio Adi Saputro, Fiaristi Amelina Aziza, Audia Putri, dan Siti Maisyarah. Langsung saja ke materi, definisi destilasi fraksional. Destilasi fraksional merupakan proses pemurnian zat cair di mana zat pencampurnya berupa senyawa zat cair yang titik didihnya tidak jauh berbeda dengan zat yang akan dimurnikan. Kemudian fungsi destilasi fraksional yaitu memisahkan komponen cair dua atau lebih suatu larutan berdasarkan perbedaan titik didihnya. Destilasi fraksional ini digunakan untuk campuran yang perbedaan titik didihnya kurang dari 20 derajat Celcius dan bekerja pada tekanan atmosfer. Saya Fiaristi Amelina Aziza. Saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan yang digunakan dalam proses destilasi fraksional. Di mana di sini kami mengambil contoh destilasi fraksional bioetanol dari buah maja. Nah, untuk bahan-bahan yang digunakan dalam proses destilasi ini yaitu ada buah maja, Aquades, dan juga Ragi Saccharomyces cerevisiae. Nah, untuk yang pertama, buah majanya ini kita kupas terlebih dahulu, kemudian kita ambil daging buahnya dan kita blender dengan Aquades. Lalu, kenapa ada Ragi Saccharomyces cerevisiae? Karena di sini itu adanya proses fermentasi. Jadi, sebelum dilakukannya proses destilasi itu ada proses fermentasi sehingga membutuhkan Ragi Saccharomyces cerevisiae. Nah, untuk alatnya sendiri yang digunakan ini yang pertama yaitu ada heating mantle. Nah, heating mantle ini dia fungsinya sebagai pemanas. Jadi, sampel itu kan ditaruh di labu alas bulat kemudian dipanaskan di heating mantle ini. Jadi, sampel yang hasil dari fermentasi tadi dimasukkan di labu alas bulat kemudian dipanaskan di heating mantle. Kemudian ada statif dan klem. Di mana statif dan klem ini dia kan satu kesatuan ya, sudah kita ketahui bahwa dia ini kalau ada statif pasti ada klem. Nah, dia ini untuk menyangga alat-alat pada saat proses destilasi. Kan nggak mungkin ya alat-alatnya ini kita pegang karena di situ terjadi proses pemanasan. Kalau kita pegang otomatis tangan kita nanti panas. Dan supaya alat-alatnya ini dia berdiri tegak, kokoh, tidak miring sehingga dibutuhkan statif dan klem. Kemudian ada juga labu alas bulat 2 leher, di mana ini sebagai tempat atau wadah dari si sampel. Jadi kan itu ada 2 lubang. Nah, lubang yang bagian pertama itu yang atas, yang utama, itu digunakan untuk menghubungkan si labu ini dengan kolom fraksinasi Fikrit. Kemudian yang lubang yang kedua itu sampingnya untuk memasukkan si sampel. Kemudian nah, ini adalah kolom fraksinasi Fikrit, di mana itu kan ada tonjolan-tonjolan ya di dalamnya itu ada berupa tonjolan-tonjolan. Nah, tonjolan-tonjolan ini fungsinya ini sebagai penahan dari uapan. Jadi ada sebagian kayak sebagian komponen ini yang dia itu ditahan, uapnya ini ditahan oleh tonjolan-tonjolan tersebut, dan ada sebagian komponen yang dia bergerak menguap terus naik ke atas. Jadi yang komponen yang memiliki titik didih yang lebih rendah, dia ini akan memisah terlebih dahulu. Jadi bedanya antara destilasi sederhana kemudian destilasi uap dengan destilasi fraksinasi ini, bedanya itu di sini, di bagian kolom fraksinasi ini, karena terjadi pemisahan berdasarkan titik didihnya. Nah, kemudian ada juga konektor T, di mana konektor T ini fungsinya ini sebagai penghubung antara kolom fraksinasi Fikrit ini dengan termometer. Nah, konektor T ini juga memiliki lengan samping, di mana lengan sampingnya ini digunakan nanti itu digunakan sebagai penghubung dengan kondensor. Kemudian ada juga termometer. Nah, termometer ini fungsinya ya pasti untuk mengukur suhu supaya kita tahu suhu yang ada di dalamnya itu berapa, supaya kita nanti tahu titik didihnya itu berapa. Kemudian ada kondensor. Nah, kondensor ini sebagai pendingin balik, di mana kan ada proses penguapan, tentunya kita membutuhkan proses pengembunan. Nah, disinilah terjadi proses pengembunan itu di kondensor ini. Nah, kondensor ini kan ada kayak
lubang kecil gitu ya, bagian bawah dan juga bagian atas, dimana ini nanti itu dipasang dengan selang. Jadi selang yang bagian bawah atau lubang yang bagian bawah ini itu nanti sebagai sirkulasi air yang masuk, sedangkan yang bagian atas ini untuk air keluar, sirkulasi air keluar. Kemudian, nah ini selangnya ini nanti dipasang di kondenser tersebut. Kemudian ada adaptor atau konektor, di mana ini fungsinya ini untuk dihubungkan pada si kondensor. Fungsinya itu untuk mengalirkan hasil dari destilasi. Jadi cairan hasil destilasi yang dinamakan destilat itu tadi itu mengalir. Itu dia akan mengalir ke sini, ke konektor ini untuk menuju ke labu destilat. Jadi konektor ini nanti dialiri oleh cairan destilat. Kemudian ada juga labu destilat. Nah, labu destilat namanya juga labu destilat, berarti isinya di dalamnya itu adalah destilat, hasil dari proses destilasi. Kemudian ada pipa vakum, di mana pipa vakum ini untuk memompa sirkulasi air yang terjadi selama proses destilasi. Nah, ini ada gambar dari rangkaian alat-alat destilasi fraksional, di mana yang pertama itu ada beberapa statif dan juga klem. Ada klem setengah lingkaran dan juga klem penjepit, di mana untuk klem setengah lingkaran ini fungsinya untuk menyangga dari klem yang penjepit ini, dan klem penjepit ini untuk mencakram dari labu alas bulat supaya labu alas bulat ini dia berdiri tegak supaya tidak miring-miring jatuh. Kemudian, nah di dalam labu alas bulat ini kan diisi dengan sampel. Nah, sampelnya ini bisa diisi melalui yang leher yang samping itu, leher lubang dari labu alas bulat yang samping itu. Kemudian di dalam labu alas bulat ini tentunya harus ada batu didih, karena kita di sini melalui proses pemanasan, tentunya harus ada batu didih. Kalau tidak menggunakan batu didih, nanti itu bisa menghasilkan suatu letupan, karena tekanan yang sangat kuat pada saat proses pemanasan itu dapat menghasilkan suatu letupan. Akibatnya, kalau terjadi letupan, cairan atau sampel yang ada dalam labu alas bulat ini dia akan naik ke atas, dia akan muncrat dan mengalir ke labu penampung hasil destilat. Kalau misalnya terjadi hal seperti itu, maka kita harus mengulang lagi proses destilasi, sehingga kita pada saat proses destilasi ini harus menggunakan batu didih. Nah, batu didihnya ini bisa dari pecahan-pecahan porselen. Kemudian di sini di sebelahnya itu ada kolom fraksinasi Fikrit, di mana ini itu dihubungkan. Jadi dia ini dihubungkan di atas labu alas bulat itu, dan tentunya kita menggunakan klem lagi untuk mencakram si kolom fraksinasi ini supaya dia tidak jatuh. Kemudian ini sebagai jalan uapnya itu tadi kan ya. Kemudian kita hubungkan dengan konektor T. Nah, di mana konektor T ini dia mempunyai lengan samping, itu nanti digunakan untuk si kondensor. Nah, ini sebelahnya, gambar sebelahnya ini itu adalah kondensor yang dihubungkan di lengan samping dari konektor T. Kemudian di atasnya konektor T ini ada termometer. Nah, itu ada warna-warna hitam di antara termometer itu. Dia itu sumbat penahan dari termometer supaya termometernya ini tidak miring-miring, tidak goyang, tidak jatuh. Jadi dikasih sumbat penahannya. Kemudian di termometer ini, di bagian bawah termometer ini ada yang warna merah, kayak bulatan warna merah itu. Dia ini meletakkannya ini harus pas di tengah-tengah, nggak boleh terlalu ke bawah, nggak boleh terlalu ke atas, karena nanti kalau terlalu ke bawah yang dihasilkan suhunya ini akan terlalu tinggi, dan kalau terlalu ke atas yang dihasilkan nanti suhunya itu akan rendah. Jadi harus pas. Kemudian ini pemasangan selang. Jadi selang-selangnya ini dipasang di kondensor, dimana untuk selang yang untuk aliran air yang masuk itu ada di bawah, dan yang atas untuk aliran air yang keluar. Kemudian pastinya tentu kita membutuhkan statif lagi dan juga klem. Nggak mungkin kita menggunakan statif dan klem cuma satu, pasti kita menggunakan beberapa, karena alat yang kita rangkai ini ada banyak dan berbahan dari kaca. Kalau kita nggak menggunakan statif dan klem, nanti dikhawatirkan itu nanti pecah, akan jatuh.
Dan ketika merangkai alat-alat dari berbahan kaca ini, kita harus mengoleskan vaselin terlebih dahulu ke ujung-ujungnya yang digunakan untuk kayak menghubungkan satu alat dengan alat yang lain. Ini dioleskan terlebih dahulu dengan vaselin supaya nanti ketika pelepasan alat-alatnya ini nanti ketika kita melepaskan itu supaya tidak terlalu rekat. Nah, kalau terlalu rekat itu kalau kita paksa untuk melepas itu nanti bisa retak. Kemudian ini di ujung kondensor ini dipasang dengan konektor lain atau adaptor. Dimana fungsinya ini kan tadi itu sudah dijelaskan bahwa fungsinya itu si konektor lain atau si adaptor ini dia untuk mengalirkan hasil destilat tadi. Nah, di situ kan ada kayak warna-warna kuning penjepit, itu dia clamp key. Fungsinya untuk menjepit dari si adaptor ini supaya dia bisa bergabung dengan si ujung kondensor supaya tidak jatuh gitu, si adaptor ini supaya tidak jatuh. Kemudian nah ini ada kayak penyangga, jadi ada statif dan juga klem, tapi klemnya ini berbeda dengan klem-klem yang pada awal-awal tadi, dimana klemnya ini yang terakhir ini itu namanya klem ring. Nah, dia ini digunakan untuk penyangga dari si kawat kasa. Nanti di atas klem ring ini diletakkanlah kawat kasa, dan di atasnya kawat kasa itu diletakkan labu destilat. Nah, kan labu destilat ini fungsinya tadi untuk sebagai penampung hasil destilasi. Nah, kalau misal tidak memakai klem ring, itu bisa juga digunakan seperti kaki 3 untuk menyangga dari untuk meletakkan labu destilatnya ini. Tetapi ya kita ukur dulu ketinggiannya, nyampe enggak dengan si adaptor ini yang digunakan untuk mengalirkan hasil destilat. Kalau nggak nyampe ya mending memakai statif dan juga klem ring ini. Nah, kalau memasang atau meletakkan labu destilat ini, usahakan adaptor atau konektornya ini, ujung konektornya ini masuk di dalam labu destilat, tapi jangan sampai menyentuh ke cairan hasil destilatnya nanti. Jadi seperti itu. Saya Siti Mesaro akan menjelaskan mengenai prosedur kerja, di mana prosedur kerjanya yaitu memisahkan bagian kulit luar dengan daging buah, lalu ditimbang buah segar sebanyak 250 gram. Kemudian dimasukkan dalam blender, ditambahkan air seberat 500 ml, kemudian dileburkan sampai halus dan ditambahkan ragi. Masukkan ke dalam jerigen berkapasitas 5 liter. Kemudian proses di atas diulangi hingga hasil beberapa sampel yang dilakukan analisa. Sampel yang akan menghasilkan kadar etanol tertinggi dengan perbandingan berat ragi 5, 10, 15, 20 atau 25 gram pada proses fermentasi. Kemudian proses destilasi, yang pertama memasang termokontrol pada kompor listrik untuk mengatur suhu. Kedua, menyiapkan labu destilasi dengan kapasitas 1000 ml dan labu penampung hasil destilasi serta kondensor Liebing sebagai pendingin pada proses penguapan. Yang ketiga, hasil fermentasi dimasukkan ke dalam labu destilasi. Kemudian proses destilasi dimulai dengan cara memanaskan pada suhu 78 derajat Celcius atau menggunakan titik didih alkohol. Pengambilan data kadar alkohol dilakukan 50 ml pertama hasil destilasi, kemudian dilakukan pengujian kadar etanol menggunakan alkohol meter. Untuk proses pengujian karakteristik bioetanol, maka proses di destilasi harus mencapai kadar etanol di atas 90%. Nah, langkah yang kedua, langkah dilakukan hampir sama dengan langkah destilasi yang pertama. Namun, ada sedikit tambahan yang boleh dilakukan agar kadar etanol lebih maksimal, yaitu menambahkan garam ke dalam cairan dan silika gel ke dalam destilator. Silika gel yang dipasang pada kondensor Liebing berfungsi sebagai penyerapan kelembapan air. Yang terakhir, proses destilasi selanjutnya sampai dengan proses destilasi kedua sampai menghasilkan kadar etanol di atas 90%. Saya Bramantio Adi Saputro. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari destilasi fraksional dari buah mega.
Di sini kita bisa lihat dari tabel dan grafiknya. Di sini dapat terlihat bahwa untuk didapatkan hasil yang maksimal pada penambahan ragi sampai 20 gram dan menurun pada penambahan ragi 25 gram. Semakin banyak ragi tape yang ditambahkan, maka etanol yang dihasilkan juga semakin banyak. Kenapa? Karena dengan semakin banyak ragi yang ditambahkan, maka bakteri yang mengurai glukosa menjadi etanol pun menjadi semakin banyak. Tapi pada penambahan ragi 25 gram mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena adanya ragi yang mati pada saat proses fermentasi berlangsung. Ini ditandai dengan ditemukannya serbuk putih kekuningan pada hasil akhir fermentasi, sehingga mikroba yang berperan dalam fermentasi pun menjadi kurang maksimal. Adonan di dalam rakit tape yang bersifat anilotik kuat dan menurunkan pangkat sebagian besar karbohidrat dari beras atau beras diurai ke dalam gula-gula yang sederhana yang lalu diuraikan lebih lanjut oleh ragi hingga mengandung alkohol. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ragi merupakan komponen penting dalam proses fermentasi alkohol ini, maka dengan berkurangnya jumlah ragi dalam media, maka akan menurunkan konversi alkohol sehingga menurunkan hasil. Nah, untuk hasilnya yang seperti ini, yang kadar etanol dari 60 tiba-tiba turun ke 50. Baik, saya Audia Putri di sini akan melanjutkan penjelasan dari materinya. Setelah sudah dijelaskan tentang definisi, alat dan bahan, tahapan kerja beserta hasil, dari destilasi fraksional ini juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari destilasi fraksional ini yaitu yang pertama ada destilasi fraksional bisa didapat dengan aneka bahan karena titik didih masing-masing komponen itu berbeda. Yang kedua ada waktu penguapan dan pengembunan dapat berjalan dengan cepat sehingga hasil akan lebih mudah didapatkan. Yang ketiga, suhu dapat diatur sepanjang destilasi berlangsung. Jadi hanya produk tersebut yang dapat kita dapatkan. Selanjutnya ada kekurangan dari destilasi fraksional. Yang pertama yaitu hanya bisa memisahkan campuran beras cair yang berbeda dengan titik didihnya. Selanjutnya ada membutuhkan energi panas yang besar untuk menguapkan seluruh komponen berdasarkan titik didihnya. Yang terakhir, hasil destilasi bisa bercampur dengan solvennya dikarenakan campuran azeotrop atau campuran dua atau lebih komponen yang sulit dipisahkan. Misalnya seperti alkohol dengan air yang pada suhu lebih dari titik didih alkohol itu tidak bisa lagi dipisahkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.